Ada orang yang kena COVID, itu sepertinya biasa-biasa aja, alias cuman OTG. Tapi ada beberapa orang yang kena COVID, itu lebih parah daripada yang lainnya. Dan salah satu kecenderungannya, yang lebih parah itu adalah kelompok orang yang obesitas. Kenapa ya kok orang obesitas itu bisa cenderung lebih parah pas kena COVID? Kita simak jawabannya di video berikut ini. Oke, kali ini kita akan bahas keterkaitan antara obesitas dengan COVID. Ini penting banget buat dibahas di channel Diet Santuy ini. Karena channel ini kan channel diet ya, dan aku pernah survei di polling Instagram, 60% yang isi polling itu dalam posisi kegemukan atau BMI-nya di atas 25. Jadi aku merasa perlu nih kasih tahu soal ini, supaya kalian lebih concern juga ke kesehatan. Bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi supaya lebih aware, karena banyak studi memang menunjukkan kalau tingkat keparahan COVID itu cenderung lebih besar pada orang yang memiliki berat badan berlebih. Untuk info juga tambahan, sebelumnya aku sudah bahas ya soal pola makan di kala isoman. Kalau kamu belum tonton, kamu bisa tonton ya. Oke, sebelum mulai aku mau reminder dulu nih, cara menggolongkan seseorang apakah dia kelebihan berat badan atau tidak. Caranya bisa pakai BMI atau Indeks Massa Tubuh, IMT. Untuk orang dewasa, rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter 2 kali. BMI di atas 25 itu dianggap sudah kelebihan berat badan, dan BMI di atas 27 kalau standar Asia atau di atas 30 untuk dunia, itu sudah termasuk obesitas. Jadi contoh, apabila nih si Suneo berat badannya 52 kg dan tinggi badannya 1,55 meter, maka BMI-nya adalah 52 dibagi 1,55 dibagi 1,55 lagi. Nah kan didapat angka 21,6 tuh, maka BMI Suneo tergolong normal, berat badannya normal. Kalau Giant, berat badannya 90 kg, tingginya 1,75 meter. Dihitungnya 90 dibagi 1,75 dibagi 1,75 lagi. Maka BMI-nya diperoleh 29,3. Berarti Giant ini termasuk obesitas apabila pakai patokan Asia. Berat badannya berlebih dan berlebihnya banyak. Nah sekarang kita coba hitung dulu berapa BMI kamu. Tulis di kolom komentar ya, biar nyadar nih. Cukup pakai kalkulator HP kok. Kutunggu ya, pause dulu aja videonya dihitung dulu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita lanjut lagi ya, lihat bagaimana kaitan antara BMI dengan COVID. Saya ambil contoh dari salah satu studi di Inggris yang melihat asosiasi antara BMI dengan COVID. Saya simplifikasi grafik dari jurnal ini biar mudah paham ya. Garis horizontal itu untuk menggambarkan BMI, dan garis vertikal itu menggambarkan resikonya. Ditemukan jika semakin tinggi BMI, di mana referensi yang dipakai di studi ini adalah BMI 23, semakin tinggi dari 23, berarti semakin besar resiko untuk masuk rumah sakit. Ditemukan juga semakin besar BMI dari 23, semakin besar juga resiko untuk masuk ICU. Dan ditemukan juga BMI obesitas atau di atas 30 itu juga meningkatkan resiko kematian. Nah terlihat ya dari studi ini kalau ada hubungan antara kegemukan dengan tingkat keparahan. Makanya lebih banyak yang masuk rumah sakit atau bahkan masuk ICU. Dan kalau sudah masuk obesitas, meningkat juga resiko kematiannya. Tentu studi tadi bukanlah ketokan palu ya. Kalau obesitas sudah pasti masuk rumah sakit, sudah pasti parah. Enggak begitu. Studi tadi adalah asosiasi, hanya melihat hubungan saja. Tapi coba yuk kita lihat, kenapa sih kok bisa gitu ya? Yang obesitas kok bisa ada kecenderungan lebih parah? Nah, mekanisme sebenarnya itu belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan demikian. Yang pertama, ditemukan pada orang obesitas ada peningkatan ekspresi reseptor S2 pada jaringan lemak. Nah, S2 ini singkatan dari angiotensin converting enzyme. S2 ini disebut sebagai jalan masuknya virus corona ke dalam sel manusia. Pada orang obesitas sendiri ada kemungkinan penumpukan ectopic fat alias lemak pada tempat yang tidak seharusnya, seperti di organ-organ misalnya. Nah, kalau lemaknya orang obesitas kan banyak, di mana-mana pula, dan reseptor S2-nya makin naik pula. Alhasil makin banyak deh jalan masuknya virus dan ditakutkan makin banyak organ terpapar dengan virus pula. Hasilnya terjadi peningkatan viral load atau sederhananya jumlah virus meningkat lebih banyak pada orang obesitas. Yang kedua, telah diketahui jika kadar lemak berlebih itu menimbulkan kondisi inflamasi kronis, inflamasi berkepanjangan, yang mengakibatkan sistem imun juga terganggu. Selain itu, orang obesitas ada kecenderungan, sekali lagi kecenderungan ya, belum tentu ya, tidak aktif secara fisik, kurang berolahraga, dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang padat energi tapi rendah gizi, serta kurang makan buah dan sayur. Semua ini juga membuat imunitas terganggu. Kita tahu imunitas penting sekali nih, apalagi di masa pandemi ini. Imunitas yang kurang baik dikombinasikan dengan tadi nih, viral load yang meningkat bisa memperparah keadaan.
Lalu yang ketiga, ada kemungkinan orang obesitas memiliki penurunan kapasitas kinerja paru-paru. Hal ini disebabkan karena lung volume atau kapasitas paru-paru untuk menampung udara itu berkurang. Kan ada penumpukan lemak juga di area dada, jadi ketekan gitu. Terus kemampuan kontraksi diafragmanya juga berkurang dan beberapa mekanisme lainnya. Padahal kita juga tahu kalau COVID itu menyerang pernafasan. Dari nama depannya aja kelihatan tuh, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, ada respiratorinya. Kalau fungsi paru-parunya berkurang, kena COVID pula, tentu semakin resiko nih, apalagi kalau sampai sesak-sesak gejalanya. Dan kemungkinan yang keempat, orang obesitas juga beresiko memiliki komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Hipertensi, diabetes, profil lipid yang buruk, semua ini dapat memperparah kondisi saat terkena COVID. Selain itu, semua hal tadi juga berkaitan dengan kerusakan pada dinding pembuluh darah dan beresiko mengakibatkan trombosis atau penggumpalan oleh darah pada pembuluh darah. Nah, ini bisa bikin terjadi penyumbatan dan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tertentu yang arah darahnya ke situ itu terhambat. Nah, kemungkinan dari berbagai faktor inilah atau kombinasi dari semuanya, COVID ditemukan memiliki kecenderungan lebih parah pada orang yang obesitas. Nah, dari sini apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentunya sebisa mungkin kurangi exposure terhadap patogennya, alias ya sebisa mungkin jangan sampai kena COVID seperti itu. Hindari kerumunan, tidak perlu kumpul-kumpul atau bertemu orang apabila tidak penting sekali dan urgent. Selalu pakai masker dan cuci tangan terus. Jaga jarak juga dengan orang lain. Intinya ya, prokes, kembali ke situ lagi. Lalu yang kedua, vaksin. Vaksin tidak berarti kebal, tapi kalau kamu sudah vaksin, kemungkinan untuk parahnya akan berkurang. Jadi segera vaksin ya, kalau belum. Dan yang ketiga, mulai atur pola makan dengan prinsip gizi seimbang. Obesitas terjadi karena orang kelebihan energi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga akhirnya kelebihan energinya menumpuk jadi lemak. Tapi seringkali meskipun kelebihan energi, orang-orang obesitas ini tidak memperoleh zat gizi yang cukup, karena makanannya cenderung makanan padat energi tapi rendah gizi. Jadi ikuti pola makan piring model T seperti ini. Ini dianjurkan memang untuk orang yang obesitas. 1/4 piring makanan pokok, 1/4 lagi sumber protein, dan setengahnya bisa untuk buah dan sayuran. Kamu bisa menggunakan suplementasi juga untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi kamu. Saya tahu untuk melakukan perubahan perilaku, jadi rajin makan sayur dan buah, itu tidak mudah seperti itu. Nah, gunakan suplemen seperlunya dengan konsiderasi yang baik, cari tahu dulu apa fungsinya. Lalu yang keempat, miliki gaya hidup yang aktif. Ada kecenderungan saat pandemi seperti ini, orang-orang makin tidak aktif seperti itu, karena ada pembatasan aktivitas. Bisa-bisa nanti malah berat badannya tambah naik. Lakukan olahraga aerobik rutin di rumah, minimal 150 menit per minggu. Lengkapi dengan olahraga penguatan otot minimal 2 kali seminggu. Kurangi juga waktu sedenter. Misal nih, setelah selesai makan, bisa jalan kaki 5-10 menit, atau tiap 1-2 jam duduk bekerja, ataupun rebahan seperti itu ya, bangun bentar dan lakukan perenggangan badan atau gerak-gerak ringan seperti itu. Lalu yang kelima, pastikan kamu cukup tidur malam. Kurang tidur juga mengurangi kinerja sel imun. Ada studi menunjukkan kalau kamu kurang tidur itu lebih mudah terkena flu. Dan yang keenam, kontrol stres level kamu. Cari kesibukan yang bermanfaat, kurangi exposure sosial media, tetap berhubungan dengan teman via daring, dan berbagai cara lainnya bisa dilakukan untuk meminimalisir stres. Mental health penting sekali ya untuk dijaga, dan ini juga berhubungan dengan imunitas. Lagi-lagi cerita panjang lebar balik ke 4 hal ini lagi ya, makan, gerak, istirahat, dan stress management. Tapi memang mau sehat dan kinerja imunnya baik ya kembali ke 4 hal ini lagi, karena ibarat meja, 4 kaki mejanya ya ini. So, yuk makin sadar hidup sehat, kita semua pasti bisa lewati pandemi ini sama-sama. Nah, ngomongin kegemukan juga, next video masih nyambung nih. Kita udah bahas resiko COVID pada orang obesitas. Ternyata angka obesitas itu ditemukan malah naik terus. Makin banyak dong ya orang beresiko. Nah, kita akan bahas hal ini di video selanjutnya, sekaligus untuk memulai playlist soal skinny fat yang banyak ditunggu-tunggu. Jadi, kalau nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, tonton juga video-video Diet Santuy lainnya, dan cek link di deskripsi box ataupun di kolom komentar untuk cek produk Diet Santuy seperti dumbbell dan resistance tubes. See you di video selanjutnya!